Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Kekuatan tidak mengetuk pintu. Ia masuk ke dalam ruangan dan membuat udara terasa lebih berat. Itulah sebabnya ketika kamu masuk sekarang, orang-orang tiba-tiba lupa cara bernapas. Mereka bukan alergi terhadap kehadiranmu. Mereka hanya tersedak oleh kenyataan bahwa kamulah pemimpinnya sekarang. Dan mereka benar-benar ketinggalan informasi. Karena inilah kebenaran yang tidak akan pernah mereka akui. Mereka tidak pernah melihatmu datang. Mereka meremehkanmu karena mengira diammu adalah tanda menyerah, tanpa tahu bahwa selama ini kamu diam-diam sedang membangun kerajaan dari batu-batu yang mereka lemparkan padamu. Dan sekarang, kamu tidak hanya punya bukti, kamu memiliki seluruh tokonya. Fakta. Menurut psikologi perilaku, orang lebih mudah terpicu oleh energi yang percaya diri daripada agresi terang-terangan, karena itu memunculkan rasa tidak aman mereka sendiri. Jadi ketika kamu berdiri dalam kekuatan penuhnya, tenang, terkendali dan tak terhentikan, itu tidak hanya mengubah atmosfer ruangan, tapi juga mengungkap siapa sebenarnya orang-orang di dalamnya. Dan saat ini, kamulah pemicunya. Badai yang mereka kira sudah reda. Pemimpin yang tak bisa lagi mereka abaikan. Jadi bersiaplah, karena dalam video ini kita tidak akan berbasa-basi. Kita akan menyelami 14 kebenaran, mentah, nyata, dan tak tersentuh tentang kenapa dominasimu membuat mereka panik di balik senyum palsu. Kenapa kamu tidak perlu menjelaskan diri lagi? Dan kenapa setiap ruangan yang kamu masuki hanya punya dua pilihan? Naik level untuk menyambutmu, atau bubar seperti kecoa saat lampu dinyalakan. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih dari hati yang terdalam untuk kalian semua yang sudah bergabung dan berlangganan di channel Pandangan Mata. Dukungan kalian adalah alasan mengapa channel ini bisa terus berjalan. Tanpa kalian, channel ini tidak akan berarti apa-apa. Terima kasih juga untuk setiap subscribe, setiap like, dan setiap komentar penuh semangat. Kalian luar biasa. Tinggalkan komentar dengan angka 99. Ini akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta, memperkuat pesan yang akan Anda terima. Mengajak Anda untuk berfokus pada pelayanan, transformasi diri, dan siap untuk menutup babak lama dalam hidup Anda untuk membuka jalan bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Nomor 1. Kamu tidak sekadar bangkit. Kamu bangkit kembali dari hal yang dirancang untuk menguburmu hidup-hidup. Itulah yang membuat mereka gemetar. Karena sejujurnya, tak ada yang menyangka kamu bisa kembali dari apa yang kamu lalui. Dan bukan hanya kamu kembali dalam versi yang lebih tangguh, tidak tersentuh, dan berjalan dengan semangat tenang yang tak bisa mereka pahami. Mereka tidak hanya berharap kamu gagal. Mereka merancang kegagalan itu. Mereka mengandalkannya. Diam yang kamu lalui, pengkhianatan, isolasi, semua itu disengaja. Mereka menguburmu dan melemparkan tanah seolah-olah itu akhir dari segalanya. Mereka pikir ceritamu sudah selesai. Mereka pikir kisahmu tamat. Tapi inilah bagian yang kini menggerogoti mereka. Apa yang mereka maksudkan untuk menghancurkanmu, malah membangkitkan versi dirimu yang paling dominan, fokus, dan tak terhentikan. Kamu tidak seharusnya bertahan, tapi kamu bukan hanya bertahan. Kamu berubah di depan mata mereka. Dan sekarang mereka harus hidup dengan kenyataan bahwa kamu melihat semuanya. Setiap pisau di punggungmu, setiap senyum palsu, setiap jebakan yang dikemas sebagai dukungan. Namun kamu tetap bangkit seolah dipanggil oleh kekuatan ilahi. Itulah kekuatan sejati. Ia tidak berisik, tidak mencari persetujuan, tidak mengejar perhatian. Ia hanya datang dan mengubah atmosfer. Mereka membencinya karena ini bukan kepercayaan diri palsu, bukan kesombongan. Ini sesuatu yang tak bisa mereka tiru atau kendalikan. Dominasi yang diperoleh dengan perjuangan. Kamu membayarnya dengan keheningan, dengan malam-malam yang tak ada yang tahu, dengan air mata yang tak bersuara. Dan sekarang, mereka tersinggung karena kamu tidak mudah terguncang lagi. Kamu tidak lagi perlu menjelaskan diri. Kamu tidak mengecilkan dirimu agar mereka nyaman. Kamu tidak minta kursi, kamu memiliki seluruh meja itu sekarang.
Kehadiranmu sendiri adalah pengingat bahwa mereka kalah. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu naik level. Itulah yang paling menyakitkan bagi mereka. Kamu tidak membalas dendam. Kamu bangkit kembali. Dan sekarang mereka tak bisa menatapmu tanpa mengingat setiap bagian dari rencana yang gagal itu. Nomor 2. Kamu tidak bersaing. Kamu adalah standar. Kamu tidak sedang berkompetisi dengan siapapun. Dan justru itulah yang membuat mereka gila. Kamu menjadi standar tanpa berusaha menjadi. Sementara mereka sibuk saling menyaingi, meniru tren, meniru kesuksesan, dan mengejar validasi, kamu tetap fokus membangun sesuatu yang nyata. Kamu tidak sibuk cari perhatian atau popularitas. Kamu menguasai jalurmu sendiri, mengurus urusanmu sendiri, dan membiarkan konsistensimu berbicara lebih keras dari pertunjukan siapapun. Dan kini mereka sadar, garis akhir yang mereka kejar ternyata mengarah padamu. Karena levelmu bukan sesuatu yang bisa mereka palsukan atau manipulasi. Mereka pikir mereka sudah mengerti dirimu. Mereka pikir kamu tertinggal, terdistraksi, tidak cukup siap, tidak cukup vokal. Padahal kamu tidak pernah mencoba untuk mengesankan mereka. Kamu sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, dan sekarang semuanya telah tiba. Sekarang kamu berjalan dengan percaya diri tenang dan membuat langkah-langkah yang tak bisa diprediksi. Mereka panik. Mereka memperhatikan setiap gerakmu, berusaha menyamakan langkah, dan itu membuat mereka frustasi karena kamu bahkan tidak melihat mereka sebagai pesaing. Kamu berada di arena yang berbeda. Yang paling mengganggu mereka adalah semua itu terlihat alami di dirimu. Kamu tidak perlu pamer. Kamu tidak perlu berteriak. Energimu secara otomatis mengambil ruang. Kamu masuk ruangan, dan semua orang tiba-tiba teringat siapa mereka, atau siapa mereka bukan. Karena ketika seseorang memalsukan kekuatan, mereka akan merasa terbuka dan rapuh di hadapan seseorang yang hidup dalam kekuatan sejatinya. Dan itulah kamu, bukti hidup bahwa kamu tidak perlu izin, pengikut, atau tepuk tangan untuk mendominasi. Mereka menyaksikan kamu melakukan semua hal yang mereka bilang kamu tidak bisa lakukan. Dan kamu melakukannya dengan jauh lebih baik daripada yang pernah mereka bayangkan. Nomor 3. Kamu tidak lagi bermain dengan aturan mereka. Kamu menjadi aturannya. Itulah sebabnya mereka terpicu. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu mendefinisikan ulang seluruh permainan tanpa perlu masuk ke lapangan mereka. Dan alih-alih membiarkan hal itu menghancurkanmu, kamu mempelajarinya. Kamu tetap diam. Kamu tidak membalas. Kamu menghitung. Dan sekarang, kamu bergerak dengan kejernihan yang hanya bisa diajarkan oleh penghinaan. Itulah yang membuat dominasimu begitu berbahaya. Bukan karena keras. Bukan karena pertunjukan. Tapi karena itu diperoleh. Kamu belajar bagaimana berjalan, melewati ruangan yang menertawakanmu, dan tetap menegakkan kepala. Kamu menguasai seni, menjaga ketenangan saat setiap bagian dari dirimu ingin berteriak. Kamu membangun kekuatan dalam kesunyian. Dan sekarang kamu berdiri tegak. Ketakutan terbesar mereka menjadi kenyataan. Kamu tidak pernah lemah. Kamu hanya sedang disempurnakan. Cara jalanmu kini berbeda. Kamu tidak lagi mencari persetujuan. Kamu tidak mengejar validasi. Dan orang-orang yang dulu berusaha menghancurkan kepercayaan dirimu kini merasa tidak nyaman dengan keberhasilanmu. Karena mereka tahu mereka pernah mencoba meredupkannya. Tapi kerusakan itu tidak menghancurkanmu. Itu justru membangunkanmu. Dan itulah bagian yang tidak bisa mereka terima. Versi dirimu yang dulu mereka coba matikan justru menjadi versi yang tak bisa mereka tandingi. Nomor 4, kamu bukan lantang karena marah. Kamu lantang karena akhirnya lepas. Kamu bukan membuat keributan karena sakit hati. Kamu membuat keributan karena akhirnya bebas. Selama ini, kamu disuruh untuk merendah, diam, tetap rendah hati, bermain kecil. Setiap kali kamu mulai bersinar, ada saja yang mencoba membuatmu merasa bersalah agar kamu kembali ke sudut. Mereka menyebutnya rendah hati. Tapi sebenarnya yang mereka maksud adalah, jangan melebihi kami. Dan untuk beberapa saat, kamu menuruti. Kamu menahan pikiranmu,
cahayamu, suaramu, karena kamu tidak ingin membuat orang lain tidak nyaman. Kamu tidak ingin dilabeli, dihakimi, atau disalahpahami. Tapi versi dirimu yang itu sudah lama pergi. Kamu sampai di titik di mana kamu menolak minta maaf karena hadir dengan sepenuhnya. Kamu menyadari bahwa kekuatanmu tidak perlu dibungkam hanya demi membuat orang lain merasa aman. Perbedaannya sekarang, kamu tidak mencoba membuktikan apapun. Kamu hanya menjadi dirimu sepenuhnya. Dan itu saja sudah cukup lantang. Bukan karena kamu berteriak, tapi karena energimu tak bisa diabaikan. Kehadiranmu mengambil ruang, dan itu mengguncang orang-orang yang hanya merasa nyaman saat kamu mengecilkan diri. Mereka tidak terbiasa dengan versi dirimu yang sekarang, yang tidak menahan diri, tidak minta izin, dan tidak meragukan kebesarannya sendiri. Dulu kamu melembutkan dirimu agar orang lain tidak tenggelam dalam ketidakamanan mereka. Sekarang kamu sadar, itu bukan tugasmu. Dan, ya, kepercayaan dirimu memang lantang. Tapi itu bukan kesombongan. Itu adalah pelepasan. Itu kekuatan yang terlalu lama ditahan, akhirnya mendapat panggungnya. Dan itu menakutkan bagi mereka yang pikir sudah membungkammu untuk selamanya. Itulah mengapa mereka terguncang. Bukan karena kamu berlebihan, tapi karena kamu akhirnya menjadi dirimu sendiri tanpa meminta maaf. Dan setiap kali kamu bicara, bergerak, atau sekadar hadir, itu mengingatkan mereka bahwa kamu tidak pernah terlalu lantang. Mereka saja yang terlalu takut membayangkan apa yang terjadi jika kamu benar-benar mengambil ruang yang memang menjadi hakmu. Nomor 5, kamu tahu sistemnya dari dalam, dan itulah yang membuatmu berbahaya. Kamu menghabiskan bertahun-tahun di tempat di mana semuanya menumpuk melawanmu. Lingkungan di mana kebenaran dihukum, bakat dianggap ancaman, dan diam dianggap kewajiban. Entah itu dinamika keluarga yang toksik, tempat kerja yang manipulatif, atau hubungan yang menguras, kamu berada jauh di wilayah musuh. Mereka tersenyum di depanmu, tapi menjatuhkanmu di belakang. Mereka bergerombol, memainkan permainan pikiran, dan menciptakan aturan yang selalu berubah setiap kali kamu hampir menang. Tapi selama ini mereka tidak tahu, kamu memperhatikan. Kamu mengamati setiap gerakan, menghafal pola-pola, memecahkan manipulasi dan mempelajari bagaimana sistem mereka benar-benar bekerja. Kamu tidak sekadar bertahan, kamu sedang belajar. Saat mereka menertawakanmu, kamu mengumpulkan data. Saat mereka mencoba membingungkanmu, kamu justru mendapat kejelasan. Kamu tahu siapa yang berkembang dalam kekacauan, siapa yang memanipulasi dari balik bayangan, siapa yang berpura-pura polos sambil menarik tali kendali. Dan sekarang kamu sudah keluar, kamu bukan hanya bebas, kamu sepenuhnya sadar. Dan itu adalah jenis orang paling berbahaya, seseorang yang pernah berada dalam sistem, melihatnya telanjang, dan keluar lebih pintar dari siapapun di dalamnya. Kamu tidak belajar dari buku, kamu belajar dari pengkhianatan. Kamu tidak membaca soal manipulasi. Kamu mengalaminya sendiri. Jadi sekarang, ketika orang mencoba memanipulasimu, kamu tidak gentar. Kamu sudah tahu bagaimana ceritanya akan berakhir. Energi kamu sekarang membingungkan orang karena mereka tidak bisa membacamu. Kamu menjadi tak terduga bagi para manipulator, dan itu mimpi buruk mereka. Mereka tidak bisa lagi menggunakan rasa bersalah atau ketakutan sebagai senjata karena kamu sudah lolos dari perangkap itu. Mereka yang dulu mencoba mengendalikanmu, kini panik karena kamu sudah melihat cetak birunya. Kamu tahu siapa mereka di balik topeng. Dan kamu tidak akan jatuh ke jebakan yang sama 2 kali. Itulah kenapa kamu berbahaya. Bukan karena kamu keras atau beringas, tapi karena kamu telah ditempa dalam perang psikologis dan keluar bukan hanya lebih kuat, tapi juga lebih cerdas. Mereka melatih monster tanpa menyadarinya. Dan sekarang mereka tidak bisa mengalahkan pikiran yang mereka bantu asah. Nomor 6. Mereka tidak bisa mempermalukanmu lagi. Dan disitulah mereka kehilangan kendali. Mereka menggunakan rasa malu seperti tali kekang. Setiap kali kamu mulai naik, mereka menarik masa lalumu, kesalahanmu, ketidakamananmu. Mereka butuh kamu merasa tidak layak. Itu adalah bentuk kendali mereka.
Jika mereka bisa membuatmu terus meragukan dirimu sendiri, mereka tidak perlu berbuat apa-apa untuk menghentikanmu. Kamu akan menghentikan dirimu sendiri. Mereka membangun seluruh dinamika kekuasaan di atas kesunyianmu, ketakutanmu akan penilaian, dan harapanmu akan persetujuan mereka. Tapi sekarang, versi dirimu yang itu sudah tidak tinggal di sini lagi. Kamu sudah menghadapi bagian dirimu yang dulu kamu sembunyikan. Kamu sudah kembali ke momen-momen yang dulu kamu pikir akan mendiskualifikasimu dari cinta, hormat, dan kesuksesan. Kamu duduk bersama luka-lukamu, bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai bukti bahwa kamu telah hidup, kamu telah bertahan, dan kamu berdamai dengan semuanya. Masa lalu tidak lagi menguasaimu. Rasa malu yang dulu membuatmu mengecil, kini tak lagi punya tempat di pikiranmu. Kamu telah melampauinya. Dan disitulah mereka kehilangan cengkramannya. Orang yang memanipulasi dengan rasa malu hanya bisa menang jika kamu masih peduli terlihat sempurna. Tapi kamu telah menyadari sesuatu yang luar biasa. Seorang pemimpin bukanlah seseorang yang tidak pernah terluka. Pemimpin adalah seseorang yang tidak pernah menyembunyikan lukanya. Kamu tidak sedang berpura-pura kuat. Kamu tidak berpura-pura sempurna. Kamu berdiri dengan sepenuhnya menerima dirimu sendiri, apa yang telah kamu alami, dan apa yang telah kamu atasi. Dan itu menakutkan bagi orang-orang yang bergantung pada rasa bersalahmu untuk merasa lebih unggul. Sekarang, saat mereka mencoba merendahkanmu, itu tidak mempan. Saat mereka mencoba mengungkit dirimu yang dulu, itu tidak menyakitkan karena kamu tidak lagi goyah. Kamu tidak membela diri. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Kamu telah mengubah rasa malu menjadi kebijaksanaan dan masa lalu menjadi pijakan. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Dan itulah yang benar-benar membuatmu tak tersentuh. Mereka kehilangan kendali saat kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi kuat. Cukup jadi nyata. Nomor 7, kepercayaan dirimu bukanlah kesombongan. Itu adalah otoritas yang lahir dari perjuangan untuk bertahan hidup. Kepercayaan dirimu bukan tentang pamer. Itu tentang kekuatan yang ditempa. Kamu tidak tiba-tiba bangun suatu pagi dan memutuskan untuk tampil seperti ini. Kamu meraihnya lewat api, lewat tahun-tahun penuh keraguan, penolakan, dan ketidakhormatan. Lewat ujian yang nyaris menghancurkanmu. Lewat malam-malam di mana kamu hanya bertahan dengan bisikan dan iman. Kamu tidak membangun energi ini dari sorak-sorai. Kamu membangunnya dari perjuangan. Setiap inci ketenangan yang kamu bawa hari ini diperjuangkan di balik layar. Dan sekarang saat kamu memasuki ruangan dengan tenang, mereka menyebutnya kesombongan. Bukan karena itu benar, tapi karena mereka tahu mereka tidak akan sanggup bertahan dalam apa yang telah kamu lalui. Orang-orang yang belum pernah benar-benar berada di bawah tekanan mengira kepercayaan diri hanyalah sifat. Tapi punyamu tertanam dalam, tersirat dalam sikapmu, keputusanmu, dan diammu. Kamu tidak mengejar validasi karena kamu sudah pernah menghadapi penolakan terbesar dan tetap bangkit. Kamu tidak perlu mengumumkan nilai dirimu karena kamu sudah pernah mengukuhkannya di tempat di mana tidak ada yang bertepuk tangan. Itu bukan gaya. Itu adalah baju zirah spiritual. Mereka terguncang saat kamu bicara dengan otoritas karena mereka tahu itu bukan pinjaman. Itu berasal dari pengalaman nyata. Kamu tidak meminta ruang. Kamu mengambilnya dengan tenang. Kamu tidak perlu berdebat. Kehadiranmu sudah cukup untuk menutup percakapan. Kamu telah ditempa oleh pengalaman, dan kini segalanya dalam dirimu mencerminkan seseorang yang telah melihat yang terburuk dan tetap memilih untuk bangkit. Jenis kehadiran seperti itu membuat tak nyaman mereka yang hanya tahu cara berpura-pura kuat, bukan menjalaninya. Dan kenyataannya, mereka bukan marah karena kepercayaan dirimu. Mereka marah karena mereka tidak tahu cara memalsukannya seperti kamu. Tapi kamu tidak memotong jalan. Kamu tidak menipu proses. Kamu bertahan di tempat mereka lari. Itulah mengapa mereka merasa tak nyaman. Itulah mengapa mereka mulai meragukan diri mereka sendiri di sekitarmu. Karena jauh di dalam, mereka tahu bahwa kepercayaan dirimu bukan pajangan. Itu bukti. Nomor 8.
Dulu mereka mengira kebaikanmu adalah kelemahan. Sekarang mereka tak bisa lagi mengabaikan kekuatanmu. Mereka pikir kamu lemah, polos, terlalu baik. Tipe orang yang bisa dimanipulasi, disalahkan, atau dikuras secara emosional tanpa konsekuensi. Mereka melihat kebaikanmu dan menganggap itu berarti kamu tidak tahu lebih baik, mudah ditipu, mudah dimanfaatkan. Yang mereka tidak sadari adalah kamu tidak buta. Kamu memperhatikan, kamu membaca energi, mengenali pola, dan mencatat setiap kontradiksi. Tapi alih-alih bereaksi, kamu mengamati. Alih-alih membalas kekacauan mereka, kamu memilih ketenangan. Bukan karena kamu tak punya kekuatan untuk melawan, tapi karena kamu sedang menguasai ruangan sebelum bergerak. Empatimu bukan kelemahan, itu strategi. Kamu tidak melewatkan apa yang mereka lakukan padamu. Kamu memahaminya di level yang mereka belum siap. Kamu membiarkan orang berbicara agar kamu bisa mendengar isi hati mereka. Kamu menunjukkan kasih sayang. Bukan karena kamu tidak melihat pengkhianatan datang, tapi karena kamu ingin karakter mereka terekam dengan akurat dalam ingatanmu. Dan sekarang kamu telah berhenti menjelaskan, berhenti menyelamatkan, berhenti meladeni energi yang menghina jiwamu, mereka terguncang. Karena kini orang yang dulu mereka remehkan telah menjadi seseorang yang tidak membutuhkan mereka, tidak gentar di dekat mereka, dan tidak merindukan mereka. Mereka tidak nyaman sekarang karena mereka tidak bisa lagi mengabaikannya. Kekuatanmu. Bukan kekuatan yang keras atau teatrikal, tapi nyata. Kamu tidak peduli untuk disukai, kamu peduli untuk sejalan. Dan perubahan itu saja sudah menghancurkan ilusi yang dulu membuat mereka nyaman. Kamu bukan lagi sasaran empuk, kamu adalah senjata paling tajam di ruangan itu, tersembunyi dalam kelembutan. Yang paling menyakitkan bagi mereka adalah menyadari bahwa kemampuan menilaimu sudah ada sejak awal. Kamu melihat semuanya. Kamu hanya memilih untuk bergerak dengan hati, bukan ego. Dan sekarang, saat kamu mengubah sikapmu, mereka akhirnya mengerti seperti apa kekuatan sejati itu. Bukan seseorang yang mendominasi demi pertunjukan, tapi seseorang yang memahami segalanya dan tetap memilih bergerak dengan tujuan. Itulah energi pemimpin. Itulah kamu. Nomor 9. Kamu tidak memohon, tidak menjelaskan. Kamu hanya ada. Kamu tidak lagi mengejar, membuktikan atau berpura-pura. Era itu sudah berakhir. Kamu telah memasuki versi dirimu yang tidak perlu dijelaskan, diterjemahkan, atau dikurangi demi kenyamanan orang lain. Kamu telah memperoleh energimu, dan sekarang kamu mengenakannya seperti pelindung. Ada ketenangan dalam dirimu yang tidak menyusut. Ia memperingatkan. Ia berbicara tanpa suara. Ia mengatakan, "Aku tidak butuh persetujuanmu untuk hadir di sini." Dan mereka mendengarnya, meski kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang membuat orang kini terguncang adalah ketenanganmu. Kamu tidak bereaksi seperti dulu. Kamu tidak menjelaskan keputusanmu, membenarkan batasanmu, atau memaksakan diri agar dimengerti. Dan bagi mereka yang terbiasa memiliki akses emosional ke dirimu, keheningan itu sangat keras. Mereka bisa merasakan bahwa energimu telah berubah. Bukan karena dendam, tapi karena kamu akhirnya tahu bahwa nilai dirimu tidak hidup di dalam opini orang lain. Kamu tidak meminta dihormati lagi. Kamu bergerak dengan cara yang membuat rasa hormat tak terelakkan. Ada bobot dalam kehadiranmu sekarang. Bukan jenis yang menuntut perhatian, tapi yang memaksa penyesuaian. Orang-orang merasa berbeda di sekitarmu karena celah-celah lama telah tertutup. Kamu tidak lagi tersedia untuk dimanipulasi, dikasihani, atau disalahkan. Kamu tidak berutang percakapan atau kesempatan pada siapapun untuk memutar balik narasi. Kamu hanya ada, dan keberadaanmu saja sudah mengubah dinamika. Mereka jadi panik, mencoba mencari cara mendekati seseorang yang tidak membutuhkan mereka, tidak takut pada mereka, dan tidak mencari validasi dari mereka. Versi dirimu yang sekarang tidak membesarkan suara. Kamu menaikkan standar. Kamu tidak di sini untuk meyakinkan siapapun. Kamu di sini untuk terus melangkah, dengan atau tanpa tepuk tangan, dengan
atau tanpa dukungan. Dan kekuatan yang diam itu membuat mereka tidak nyaman. Mereka yang hanya merasa aman ketika kamu dulu meragukan dirimu sendiri. Sekarang, kamu tidak memohon. Kamu tidak menjelaskan. Kamu ada. Dan itulah ancaman yang sesungguhnya. Nomor 10, kamu adalah cermin sekarang, dan mereka benci apa yang mereka lihat. Kamu tidak berubah untuk mengesankan siapapun. Kamu berevolusi karena bertahan di tempat yang sama itu perlahan membunuhmu. Kamu bertumbuh dalam diam. Kamu mengerjakan hal-hal batin, duduk dengan kebenaran yang tidak nyaman, dan melepaskan narasi yang dulu membuatmu tetap kecil. Dan sekarang, ketika kamu berdiri lebih tegak, berpikir lebih jernih, dan berjalan dengan tujuan, sesuatu yang aneh terjadi. Orang-orang tidak bersorak. Mereka merasa risih, bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena kamu telah menjadi segala hal yang mereka yakini tidak bisa mereka capai. Kamu adalah cermin sekarang, bukan cermin yang memuji, tetapi yang membongkar. Cahayamu bukan hanya bersinar, ia memantulkan. Ia menunjukkan di mana mereka berhenti mencoba, di mana mereka berkompromi, di mana mereka menyerah pada diri sendiri lalu mulai menyalahkan orang lain. Kamu adalah bukti hidup bahwa alasan mereka sebenarnya hanyalah pilihan. Bahwa batasan mereka bukanlah kebenaran, tapi kebiasaan. Setiap kali mereka melihatmu menang, ada sesuatu di dalam diri mereka yang mengencang, karena itu mengingatkan mereka pada potensi yang dulu mereka kubur. Mereka bilang, kamu sudah berubah, dengan sinis. Tapi yang mereka maksud adalah, kamu tumbuh melampaui versi dirimu yang dulu bisa aku kendalikan. Karena sekarang kamu bukan lagi versi yang aman, yang selalu ragu-ragu akan diri sendiri. Kamu sadar diri, mandiri dan membumi dengan berbahaya. Kamu berbicara dengan kejelasan. Kamu bergerak dengan tujuan. Kamu membawa disiplin dan kedalaman yang dulu mereka kira tidak kamu miliki. Dan pantulan itu terlalu menyakitkan bagi orang-orang yang masih sembunyi dari pertumbuhan mereka sendiri. Mereka tidak bisa merayakanmu karena kesuksesanmu meruntuhkan cerita mereka. Itu berkata, kamu sebenarnya bisa melakukan pekerjaan itu, tapi kamu tidak melakukannya. Konfrontasi itu membuat mereka defensif. Bukan cahayamu yang mereka benci, tapi redupnya diri mereka sendiri saat berdampingan denganmu. Kamu tidak menjadi lebih baik untuk membuat siapapun merasa lebih buruk, tapi kenaikanmu secara tak sengaja menjadi sorotan. Dan bagi mereka yang menolak untuk tumbuh, sorotan itu terasa seperti menyinari setiap alasan yang pernah mereka buat. Kamu tidak hanya bertumbuh, kamu membongkar, dan mereka tidak bisa lagi memalingkan pandangan. Nomor 11, energi kamu sekarang mahal, dan mereka bangkrut. Dulu kamu memberikan energimu seperti sampel gratis, waktu, perhatian, dukungan emosional. Kamu memberi tanpa ragu, bahkan saat itu menguras dirimu. Dan mereka terbiasa. Mereka pikir kemurahan hatimu itu permanen, bahwa kesetiaanmu berarti kamu akan selalu tersedia. Mereka tidak sadar bahwa kamu sedang menuang dari cangkir kosong, terus berinvestasi pada orang yang tidak pernah berniat membalasnya. Tapi masa-masa itu sudah berakhir. Energi kamu sekarang ada harganya, dan mereka tidak mampu membayarnya. Kamu berhenti meladeni percakapan yang tidak kemana-mana, berhenti memberikan tenaga emosional kepada orang yang hanya datang saat butuh diisi ulang. Kamu tidak lagi minta maaf, karena memiliki batasan, karena kamu akhirnya mengerti. Energimu adalah mata uang premium. Dan sekarang, karena kamu melindunginya, mereka jadi getir. Bukan karena kamu salah, tapi karena mereka ingat versi dirimu yang dulu akan melakukan apapun agar diperhatikan. Yang mereka hadapi sekarang adalah kenyataan bahwa mereka membutuhkanmu, dan mereka bangkrut. Bukan secara finansial, tapi secara energi. Mereka tidak punya kedalaman, integritas, konsistensi, atau kedewasaan emosional untuk bertemu denganmu di levelmu sekarang. Dulu mereka bisa masuk lewat rasa bersalahmu, lewat kesepianmu, lewat rasa takutmu akan disalahpahami. Tapi kamu sudah menyembuhkan celah-celah itu.
Kamu sudah menutup pintu-pintu tempat mereka biasa menyelinap. Dan sekarang, saat mereka mencoba menghubungi, yang mereka temui adalah keheningan. Atau lebih buruk, standar. Mereka tidak bisa lagi memanipulasi agar bisa masuk ke ruangmu. Karena harga masuknya sekarang adalah keaslian. Dan mereka sudah terlalu lama berpura-pura sampai lupa rasanya jadi otentik. Kamu sudah naik level, dan mereka masih mencoba membayar dengan mata uang yang kadaluarsa, pujian kosong, permintaan maaf palsu, kenangan bersama. Tapi semua itu tidak mempan lagi sekarang. Kamu sudah melampaui tahap di mana kamu terkesan dengan remah-remah. Mereka marah bukan karena kehilangan akses ke waktumu, tapi ke cahayamu. Dan yang paling menyakitkan, mereka tahu dalam hati, mereka tidak mampu membeli versi dirimu yang sekarang. Nomor 12. Kamu beroperasi di waktu nyata. Mereka masih hidup dalam putaran remeh. Kamu hidup di saat ini, selalu maju, selalu membangun sesuatu yang lebih besar. Setiap keputusan yang kamu buat berakar pada masa depan, bukan masa lalu, dendam, atau drama tak perlu. Kamu telah belajar bahwa terus terpaku pada hal-hal yang tidak berhasil adalah perangkap. Itu seperti terjebak dalam lingkaran, terus memutar ulang argumen lama, frustrasi lama, dan kegagalan lama. Itulah cara mereka beroperasi, seperti kaset rusak yang berputar terus. Mereka terus membahas cerita lama, menggenggam konflik remeh yang sudah tidak relevan. Mereka memelihara dendam seperti piala, tidak mampu melepaskan kebisingan emosional yang menghambat mereka. Sementara itu, kamu sudah naik level. Kamu sadar waktu adalah sumber daya paling berharga, dan kamu tidak menyia-nyiakannya untuk siapa atau apapun yang tidak mendekatkanmu ke tujuan. Fokusmu sudah bergeser, bukan lagi bertarung dalam perang lama, tapi menang dalam pertempuran baru. Energimu diarahkan untuk membangun, mencipta, dan berkembang, bukan untuk terjebak dalam drama kecil. Kamu sedang mengerjakan gambaran besar, sementara mereka masih mengejar bayangan. Kamu sedang meletakkan fondasi untuk masa depan yang bahkan belum tiba, sementara mereka masih menyeret masa lalu seperti beban mati. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu bisa begitu tenang, begitu tidak terpengaruh oleh upaya mereka menyeretmu ke kekacauan emosional mereka. Itu karena kamu sudah belajar untuk tetap fokus pada cakrawala. Kamu tidak ikut-ikutan lagi dalam kekacauan. Kamu tidak lagi membuang waktu untuk memperbaiki hal-hal yang tidak rusak atau bertarung dalam pertempuran yang bukan milikmu. Mereka masih memainkan permainan lama yang sama, kecanduan pada sorotan reaksi, drama, dan hal-hal remeh, sementara kamu sudah lama bergerak maju. Itulah sebabnya mereka terus tertinggal. Mereka terjebak dalam mode dendam, sementara kamu fokus pada hasil. Mereka terpikat pada emosi, dan kamu berakar pada tindakan. Dan sekeras apapun mereka mencoba menarikmu kembali ke dalam drama mereka, kamu tahu bahwa kamu sedang membangun sesuatu yang akan bertahan jauh lebih lama dari semua beban lama mereka. Nomor 13. Mereka tidak tahu kamu adalah cetak birunya, sampai semuanya terlambat. Mereka tidak pernah melihatnya datang. Begitu lama mereka meremehkanmu, menganggapmu hanya wajah lain di keramaian. Seseorang yang mudah diabaikan, mudah disingkirkan. Mereka mengejekmu, mengira ketulusanmu adalah kelemahan, kebaikanmu adalah cacat, perjuanganmu adalah tanda bahwa kamu tidak ditakdirkan untuk kebesaran. Mereka meniru gaya, ide dan energimu. Berpikir mereka bisa meniru getaranmu tanpa memahami kedalaman dari mana itu berasal. Mereka pikir bisa melampauimu, mengunggulimu, atau bahkan mengabaikanmu sepenuhnya. Tapi kini, kenyataan telah menampar wajah mereka. Mereka melihat kebenarannya, tapi sudah terlambat. Kamulah cetak biru itu sejak awal. Sekarang mereka terjebak mencoba mengejarmu, tapi yang mereka lakukan hanyalah tersandung dalam bayanganmu. Mereka mencoba menirumu, tapi mereka kacau, gagal di setiap langkah, karena mereka tak pernah punya visi yang kamu miliki. Mereka tak paham bahwa apa yang kamu ciptakan bukan sekadar tren permukaan. Itu adalah fondasi. Mereka pikir mereka bisa mencuri gerakanmu, auramu, kekuatanmu,
tanpa menyadari bahwa bukan tampilan luarmu yang membuatmu kuat, tapi akar yang menumbuhkannya. Mereka bisa meniru permukaan, tapi mereka takkan pernah mereplikasi esensimu. Kamu bukan hanya bertahan dari badai, kamu menjadi badai itu. Kamu tidak hanya melewati api. Kamulah alasan api itu menyala begitu terang. Sekarang, mereka panik, mencari jalan mereka sendiri. Dan semakin keras mereka mencoba menjadi seperti kamu, semakin mereka sadar bahwa kamu bukan tiruan. Kamu adalah asli sejak awal. Pertumbuhanmu, ketangguhanmu, ketulusanmu, semuanya adalah dasar dari apa yang kini menjadi standar. Dan sekarang mereka hidup dalam sisa-sisa kebodohan mereka sendiri, berusaha meniru sesuatu yang takkan pernah bisa mereka tiru. Kamu bukan hanya seorang penyintas sekarang. Kamu adalah cetak biru tentang bagaimana berevolusi, bagaimana bertahan, dan bagaimana bangkit dengan cara yang tak akan pernah mereka pahami. Dan sekarang mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak melihatnya tepat waktu. Kamu selalu berada di depan, selalu jadi cetak biru, dan kini mereka akan terjebak selamanya mencoba mengejar sesuatu yang takkan pernah sepenuhnya mereka mengerti. Nomor 14. Mahkota yang kamu kenakan tidak terlihat oleh dunia, tapi magnetik bagi alam roh. Kekuasaanmu tidak selalu muncul dalam cara yang orang harapkan. Mereka melihatmu dan hanya melihat seseorang, mungkin seseorang yang tampak tenang atau sederhana, tapi di bawah permukaan ada sesuatu yang lebih dalam sedang bekerja. Kamu tidak memakai mahkotamu di kepala secara tradisional. Itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dilihat atau dikomentari orang. Itu bukan dominasi mencolok yang haus perhatian atau pengakuan. Dan justru karena itulah orang-orang yang buta secara spiritual tidak memahaminya. Mereka tidak bisa melihat apa yang membimbingmu, kekuatan yang mengalir melalui dirimu, kekuatan tenang yang terpancar dari keberadaanmu. Itulah mengapa mereka menjadi bingung, kesal, atau bahkan terancam oleh kehadiranmu. Mereka tidak mengerti mengapa kamu begitu tak tergoyahkan. Mengapa kamu tetap tenang ketika segalanya kacau? Mengapa orang-orang tertarik padamu tanpa alasan yang jelas? Yang mereka gagal pahami adalah bahwa mahkotamu bukan diberikan oleh manusia. Itu bukan didapat dari gelar atau penghargaan. Itu diakui oleh kekuatan yang lebih tinggi. Mahkota yang kamu kenakan adalah spiritual, bukan dari dunia ini. Peringkat ilahi yang diberikan oleh alam semesta yang menempatkanmu di jalur ini. Kamu tidak mencarinya. Kamu tidak mengejarnya. Mahkota itu menemukanmu karena kamu selaras dengan tujuan yang lebih tinggi, panggilan yang bergema jauh melampaui sistem kekuasaan duniawi. Ini bukan tentang siapa yang ada di ruangan bersamamu. Ini tentang energi yang kamu bawa, pengetahuan yang kamu wujudkan, cara kamu berdiri teguh bahkan tanpa perlu berkata apa-apa. Energi di sekitarmu itu magnetik karena mahkotamu tidak perlu terlihat, hanya perlu dirasakan. Sementara orang lain sibuk mengejar pengakuan, kamu membawa kedaulatanmu dengan keanggunan yang tenang. Orang mungkin tidak mengakui kedalaman otoritasmu, tapi alam roh mengetahuinya. Ia melihat keselarasan, tujuan, takdir, dan tertarik padamu. Mereka yang tidak paham akan tetap bingung. Tapi itu karena kebutaan mereka, bukan karena kekuranganmu. Kamu tidak mengambil mahkota itu. Mahkota itu yang mengenalimu. Dan itulah mengapa ia tetap bersinar, meski tak ada yang bisa melihatnya. Pada akhirnya, perjalananmu tidak bisa didefinisikan. Kamu tidak hanya bertahan dari kekacauan dunia, kamu berkembang, bangkit, dan menjadi segala hal yang orang lain hanya bisa impikan. Kamu telah berjalan melalui api, melewati badai, dan muncul bukan hanya tanpa luka, tapi berubah, ditingkatkan, dan tak terbendung. Kebenaran yang dulu tak mereka lihat, kini mustahil untuk diabaikan. Kamu memang tidak pernah diciptakan untuk menyesuaikan diri. Kamu diciptakan untuk menonjol, untuk memimpin, untuk menghancurkan cetakan, dan menciptakan standar baru yang hanya bisa orang lain impikan. Apa yang mereka tidak tahu saat mereka meragukanmu, mengejekmu,
atau mencoba meredupkan cahayamu adalah bahwa kamu selalu menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Kekuatanmu, pertumbuhanmu, dan keteguhanmu, semuanya selalu ada, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Dan sekarang kamu telah melangkah ke dalam esensimu sepenuhnya. Kamu adalah kekuatan yang dunia belum siap hadapi. Kamu tidak hanya menjalani hidupmu, kamu mendefinisikannya ulang. Setiap tantangan yang mencoba menghancurkanmu justru menguatkanmu. Setiap pengkhianatan hanya mempertajam kejernihanmu. Dan kini kamu mengenakan mahkota yang tak butuh validasi dari siapapun karena itu diperoleh di alam spiritual. Tak ada yang bisa mengambil itu darimu. Permainannya telah berubah. Kamu telah mengubah aturannya. Dan sekarang, kehadiranmu saja cukup untuk membuat dunia gemetar. Mereka belum paham, tapi mereka akan. Mereka akan sadar bahwa kebangkitanmu bukan karena keberuntungan. Itu adalah takdir ilahi. Itu adalah hakmu sejak awal. Bahkan, sebelum kamu menyadarinya, kekuatan itu sudah tertanam di dalam dirimu. Dunia mungkin pernah memperlakukanmu seolah kamu tidak layak, seolah kamu harus meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri. Tapi hari ini kamu sadar, kamu tidak pernah perlu izin untuk bersinar. Kamu adalah izin itu. Kamu adalah jawaban dari doa yang pernah kamu panjatkan dalam diam saat tidak ada yang melihat air matamu saat kamu bertanya, "Kapan giliran saya?" Dan bagi mereka yang mencoba menahanmu, biarkan saja. Mereka masih sibuk mengejar versi lama dirimu, bayangan yang sudah tidak ada. Mereka terjebak dalam narasi yang mereka ciptakan sendiri, di mana kamu ditulis sebagai tokoh pendukung. Tapi kamu sudah bangkit. Kamu sudah keluar dari cerita itu. Kamu bukan karakter figuran. Kamu adalah penulis, narator, dan pemeran utama dalam kisah hidupmu sendiri. Kamu telah menulis ceritamu sendiri, dengan luka sebagai tinta, keteguhan sebagai pena, dan harapan sebagai lembaran barunya. Kamu tidak lagi hidup untuk menyenangkan atau membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu adalah cetak birunya, bukan salinan dari siapapun. Kamu adalah kekuatan yang tenang namun dalam, bukti hidup bahwa dominasi sejati bukan tentang suara paling keras, tapi tentang kehadiran yang paling kuat. Dominasi sejati bukan tentang keributan, bukan tentang siapa yang paling sering berbicara. Ini tentang siapa yang paling tahu siapa dirinya. Dan kamu tahu siapa dirimu. Kamu berdiri teguh, bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu selalu bangkit. Berkali-kali. Kamu memerintah, bukan karena kamu ingin menguasai orang lain, tapi karena kamu akhirnya menguasai dirimu sendiri. Dunia akhirnya mulai sadar. Mereka mulai melihat apa yang dulu mereka abaikan. Tapi saat mereka benar-benar menyadarinya, kamu sudah jauh melangkah. Kamu sudah tidak lagi mencari validasi. Kamu telah membangun kerajaanmu sendiri, sebuah kerajaan yang berdiri atas kekuatan, visi dan tujuan ilahi yang kamu peluk dengan penuh keyakinan. Dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Bukan masa lalu, bukan opini orang lain, bukan keraguan yang dulu membisik pelan di telingamu. Kamu telah melampaui semua itu. Kamu adalah versi terbaik dari dirimu yang pernah ada, dan kamu belum selesai. Ini baru permulaan. Sekarang, jika pesan ini menggema dalam dirimu, jika kamu merasa ada sesuatu yang bergeser dalam energimu saat membaca ini, itu bukan kebetulan. Kamu dipanggil. Kamu sedang dibangkitkan untuk melangkah ke dalam kekuatanmu. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini karena tempat ini adalah rumah bagi jiwa-jiwa seperti kamu, yang tahu bahwa mereka dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tekan tombol suka jika kamu merasakan energi perubahan ini dan tinggalkan komentarmu di bawah. Aku ingin mendengar perjalananmu, bagaimana kamu menguasai kebesaranmu sendiri. Bagikan video ini kepada siapapun yang kamu tahu sedang berjuang untuk mengingat siapa mereka. Kita tidak berjalan sendirian. Kita membangun komunitas kekuatan tak terbendung ini. Jiwa-jiwa yang sadar, yang bangkit, yang memimpin dari tempat kedalaman spiritual. Perjalananmu baru saja dimulai, dan aku merasa terhormat bisa berjalan bersamamu. Nantikan
Lebih banyak konten yang akan mengangkatmu lebih tinggi lagi. Mari kita terus menerobos batasan, selangkah demi selangkah, dengan penuh kesadaran, dengan penuh kuasa, dengan penuh cinta.